Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari wa ilan nar. Amma ba'd. Wa ya ikhwatal iman wa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua di antara hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana selalu beristiqamah, senantiasa mencari di antara ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, perkara istiqamah itu perkara yang sulit. Perkara istiqamah itu perkara yang besar. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Jalla wa'ala telah memberikan kesempatan kepada kita atau memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan istiqamah dalam perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah anugerah yang luar biasa. Istiqamah itu bukan perkara yang biasa. Berapa banyak di antara saudara kita, berapa banyak di antara teman kita yang dulunya sholat, sekarang tidak sholat. Ya atau tidak? Dulu sering sholat berjamaah, tapi sekarang sudah tidak sholat. Berarti sudah tidak bisa beristiqamah. Berapa banyak di antara saudara kita, teman kita yang dulunya senang ngaji, sekarang malas ngaji. Berarti kalau dulunya senang ngaji, kalau sekarang nggak senang ngaji, berarti tidak istiqomah. Maka saya katakan lagi, perkara istiqomah ini luar biasa, perkara yang sangat agung, yang tidak Allah berikan kepada semua hambanya.
Maka kalaulah kita semua Allah mudahkan, Allah berikan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, dalam mencari ilmunya Allah, maka wajiblah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu perkara apabila diistiqomahi, maka pasti akan berat buat kita. Suatu perkara ketaatan, apabila kita mau mengistiqomahkan perkara tersebut, maka pasti akanlah berat, walaupun perkara itu kecil. Kita bisa ambil contoh. Kalaulah seseorang misalkan membawa ember yang berisi pasir. Ketika pertama kalinya membawa, mengangkat dengan tangan kanannya, ringan atau tidak? Ringan atau tidak? Ringan pasti. Ketika sekali mengangkat pasti ringan. Setelah kita ngomong, coba tangannya diem, istiqomah 5 menit saja, maka apa yang terjadi? Yang tadinya di atas semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah. Nggak bisa istiqomah. Yang mau hanya orang-orang yang kuat, yang bisa menahan pasirnya sebagaimana ketika mengangkat di awal, maka dia yang istiqomah. Maka perkara kelihatannya gampang, mudah, iya. Tetapi kalau mau diistiqomahkan, maka akan menjadi berat. Maka ikhwatal iman, kalau Allah masih memberikan kemudahan bagi kita, beristiqomah dalam mencari ilmunya Allah, beristiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, wajib syukuri kenikmatan tersebut. Bersyukur atas kenikmatan yang agung ini, nantinya Allah akan menambah kenikmatannya. Maka ikhwatal iman, ahibai rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga istiqomah dalam mencari ilmu ini, istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah selalu berada bersama kita sampai Allah ridha dengan kita. Nantinya Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya Allah kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia itu dimiliki oleh 4 golongan. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia dibagi atau dimiliki menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama ialah dari golongan pemilik dunia atau pembagian dari dunia tersebut, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu dan Allah berikan kepadanya harta. Ini golongan yang pertama. Golongan yang pertama adalah Allah berikan kepada hambanya ilmu dan Allah berikan kepadanya harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yusalli fihi rahimahu wa ya'lam lillahi fihi haqqan. Maka di orang tersebut yang diberikan harta dan diberikan ilmu, maka orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa? Wa ya'lamu lillahi fihi haqq. Dan dia mengetahui dalam perkara tadi ada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmunya, dalam hartanya ada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hak harta ialah apa? Memberikan zakatnya. Di antara haknya ilmu, apa itu? Apa haknya ilmu? Ya diamalkan. Bukan hanya diamalkan dan juga disebarkan, itu haknya. Maka orang-orang yang tadi Allah berikan ilmu, Allah berikan harta dan dia tahu ada haknya Allah dalam situ, maka apa? Fahada bi afdalil manazil. Ini adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Paling utama derajatnya adalah orang yang Allah berikan harta
dan Allah berikan ilmu sehingga takut kepada Allah dan dia memang tahu ada haknya Allah dalam perkara tersebut. Itu golongan yang pertama. Nanti kita lihat kita termasuk golongan yang mana ini. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua ialah wa 'abdun razaqallahu ilman. Seorang hamba yang Allah berikan ilmu, walam yarzuquhu malan, tetapi Allah tidak memberikan kepadanya harta. Allah memberikan ilmu kepadanya, mempunyai ilmu yang banyak, tetapi Allah enggak memberikan harta yang banyak kepada orang tersebut. Wa huwa shadiqun niyyah. Dan orang yang diberikan ilmu tapi enggak diberikan harta tadi shadiqun niyyah, punya niat yang benar. Punya niat yang benar. Yaqulu, maka orang ini mengatakan, jadi orang yang hanya diberikan ilmu ini mengatakan dalam hatinya, law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fa huwa bi niyyatihi. Jadi kalaulah misalkan Allah memberikan harta sebagaimana yang telah diberikan orang yang pertama tadi, yang diberikan ilmu, diberikan harta, maka kalaulah saya mendapatkan seperti yang dia dapatkan, la amiltu bi amali fulan, maka aku akan mengamalkan sebagaimana amalan fulan tadi. Dapat ilmu juga dapat apa? Harta. Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu ma sawa. Maka dengan niatnya yang benar tadi, fa ajruhu ma, maka pahala keduanya, pahala dari orang yang pertama tadi, golongan pertama diberi ilmu, diberikan apa? Harta. Dengan golongan yang kedua hanya diberikan ilmu, maka fa ajruhu ma sawa, pahalanya akan sama. Ya. Dengan tapi yang tadi fa niyatuhu shadiq. Niatnya apa? Benar, jujur. Jadi memang benar-benar pingin sekali, berharap sekali, seandainya kalau saya punya harta sebagaimana orang itu, maka saya akan mengamalkan perbuatan seperti orang tersebut. Maka kalau memang itu benar keluar dari hatinya, niatnya benar, fa'ajruhu ma sawa, akan mendapatkan pahala yang sama. Sama dengan yang pertama tadi ya. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, wa 'abdun razaqallahu malan. Seorang yang Allah berikan harta, wa lam yarzuqhu ilman, dan tidak diberikan ilmu. Fa huwa yukhbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Maka orang tadi menggunakan hartanya tadi tanpa ilmu. Jadi ketika sudah mendapatkan harta yang banyak, tahu sendiri ya, harta itu mata'ul ghurur. Apa? Kesenangannya bakal menipu kita. Maka ketika orang-orang yang diberikan harta yang banyak tapi nggak ada ilmunya, maka apa yang terjadi? La yattaqi fihi rabbahu. Maka orang tadi tidak akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaslu fihi rahimahu wala ya'lam lillahi fihi haqqan. Kalau orang yang diberikan harta enggak diberi ilmu, maka konsekuensinya dia pasti tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan tahu sejatinya di dalam hartanya tadi ada haknya untuk saudara-saudaranya. Ada hak Allah yang harus dikeluarkan. Ini banyak ini. Kalau mereka semua dikatakan coba keluarkan zakatnya, dia mengatakan apa? Enak banget. Saya ini nyari harta di pontang-panting. Nyari harta pontang-panting. Malam menjadi siang, siang menjadi malam. Alangkah enaknya saya ngeluarin duit untuk orang. Itu kalau ditanya. Pada sejatinya harta yang Allah berikan, kemudian mendapatkan harta, ada hak untuk saudara-saudaranya. Ada haknya Allah yang harus dikeluarkan. Kalau memang sudah nggak tahu Allah, nggak kenal bahwa ada haknya Allah, fahada bi akhbatil manazil. Maka ini termasuk orang yang paling hina derajatnya, paling jelek derajatnya. Ini bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman.
yang mana Allah tidak memberikan harta, juga tidak memberikan ilmu. Fa huwa yaqulu law anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Jadi kalaulah saya misalkan punya harta, la'amiltu fihi bi'amali fulan, maka saya akan mengamalkan sebagaimana yang dia amalkan. Tetapi niat ini yang keluar itu melihat golongan yang ketiga, bukan golongan yang pertama. Jadi niatnya kalau misalkan saya itu punya harta, saya akan beli mobil, saya akan beli apa lagi? Saya akan beli sawah yang luas sekali, saya akan beli pasar, saya beli. Kenapa? Karena ngikutin kelompok yang ketiga tadi. Pengen apa? Saya akan melakukan sebagaimana yang dia pergi, yang dia beli. Coba sekarang kita lihat berapa banyak orang kaya di Indonesia ini. Mereka semua membeli sesuatu bukan yang dia butuhkan, tapi yang mereka inginkan. Apapun yang diinginkan beli, padahal nggak dipakai. Mobil itu ada 10 unit atau berapa mobil di rumah itu, dengan harga ratusan juta, ada yang miliaran. Padahal itu semua nggak digunakan. Mereka semua mengikuti hawa nafsu. Maka ini parah. Maka orang yang keempat tadi, kalau misalkan punya niat yang sama, kalaulah misalkan saya punya harta, saya juga akan beli mobil yang paling mahal. Kalau saya punya harta, maka saya akan beli ke sana, pergi ke sana. Maka apa yang terjadi? Biniyatihi, dengan niatnya. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya tadi, fawizruhu masawa, maka dosanya pun juga akan sama. Ini menjadi 4 golongan. Orang yang pingin niat, ikutin golongan yang ketiga, walaupun nggak melakukan, dapat apa? Dosanya sama. Begitu pula orang golongan yang kedua, ngikutin golongan yang pertama, walaupun nggak beramal, tetapi fa'ajruhuma sawa, dapat pahala yang sama. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi poin penting bagi kita semua. Ini diantara bagian-bagian atau golongan-golongan manusia yang ada di dunia. Jadi tema kita pada malam hari ini ialah membahas pentingnya niat. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pembahasan atau kenapa niat itu penting bagi kita semua, maka poin yang pertama yang akan kita bahas ialah karena niat adalah barometer semua amalan-amalan kita. Jadi kenapa niat itu penting? Karena memang niat itu apa? Barometer bagi semua amalan-amalan kita. Jadi kalau barometer menjadi tolak ukurnya, bagaimanakah amalan kita, itu dilihat dari apa niatnya. Dan itu niat itu penting bagi kita semua. Kalau misalkan kita semua nggak punya niat, maka menjadi masalah buat kita. Kita pergi misalkan ingin pergi ke suatu tempat, pasti yang pertama itu harus ada niat. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, wajib ada niat. Nggak mungkin kalau nggak ada niat. Maka niat itu menjadi barometer semua amalan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bin niat. Jadi semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi semua amalan tergantung niat. Berarti niat menjadi barometer buat amalan kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa-apa yang mereka niatkan. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya hadis ini, maka para ulama mengatakan, man arada an yusannifa kitaban falyabda bi hadithi innamal a'malu binniyat. Dan saking pentingnya para ulama melihat hadis ini, maka ada di antara ulama mengatakan, barang siapa man arada, barang siapa ingin an yusannifa kitaban, untuk menulis kitab,
Barang siapa pengen nulis suatu kitab begitu, falyabda bihaditsin innamal a'malu binniyat. Maka mulailah dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini menunjukkan bahwa hadis ini penting. Maka setiap kitab kalau bisa apa? Ditulis dari hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Maka kalau kita bisa melihat kitab-kitab hadis, kebanyakan mereka semua dimulai dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Kitab Arba'in Nawawi dimulai dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Kitab Riyadhus Shalihin dimulai dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Kitab Sahih Bukhari juga dimulai dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena memang menunjukkan pentingnya hadis ini. Karena ini adalah madar wa mizanul a'mal, barometer timbangan dari semua amalan. Maka ulama yang lain juga mengatakan, ada ulama mengatakan Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan, "Lau sannaftul abwab," kalau saya akan menulis beberapa bab-bab dari buku, la ja'altu haditha Umar fil a'mali binniyah fi kulli bab. Maka pasti akan saya tulis di setiap bab tadi hadis innamal a'malu binniyah. Jadi Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan, kalau saya misalkan menulis di buku, dan di dalam buku tadi ada beberapa bab-babnya, maka setiap bab dari buku tadi akan saya mulai dengan hadis apa? Innamal a'malu binniyah. Kenapa? Menunjukkan bahwa pentingnya niat. Karena niat adalah barometer setiap amalan. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan ketika Rasulullah SAW mengatakan hadisnya dalam hadis Ibnu Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih," maka diulangi lagi, "fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Rasul mengulangi kata-katanya. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka apa? Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Perkataannya diulangi. Tetapi selanjutnya Rasul mengatakan, "Faman wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha." Barang siapa yang mana hijrahnya karena dunia, agar dia mendapatkan dunia, atau seorang perempuan karena dia nikahinya, Rasul enggak mengatakan fa hijratuhu ila dunya yusibuha wa ila imra'atin yankihuha. Tidak mengulangi perkataan yang sama sebagaimana perkataan yang tadi. Siapa yang tahu sebabnya? Siapa yang tahu sebabnya? Rasul yang pertama tadi mengulangi, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi selanjutnya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan, Rasul enggak mengatakan maka hijrahnya kepada apa tadi? Dunia dan perempuan, enggak. Tapi mengatakan fa hijratu ila ma hajaru ilaih. Tidak mengulangi kata yang sama. Apa alasannya? Di antaranya alasannya, di antara para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah SAW enggak mengulang kembali perkataannya? Karena perkataan yang pertama dengan perkataan yang kedua itu jauh bedanya. Perkataan yang pertama itu sangat agung sekali. Hijrah untuk siapa? Allah dan Rasulnya. Sedangkan perkara yang kedua, hijrah untuk apa? Perkara dunia dan perkara perempuan. Maka Rasul enggak mengulangi perkara tersebut. Menunjukkan hindanya perkara dunia dan perkara perempuan. Maka Rasul enggak mengulangi fa hijratuhu ila dunya yusibuha wa ila imra'atin yankihuha. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa memang perkara dua tadi, dunia dan apa dan perempuan, itu enggak level dengan Allah dan Rasulnya. Yang satunya mulia, yang keduanya hina. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT, ini diantara perkara yang pertama, bahwa yang namanya amalan, niat itu adalah apa? Mizan, barometer untuk semua amalan. Perkara yang kedua,
fungsi atau pentingnya niat ialah tafriqu bainal 'adah wal ibadah. Niat akan membedakan antara kebiasaan dan antara ibadah. Jadi dengan niat yang kita lakukan, niat yang kita laksanakan, maka itu akan bisa membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Tetapi kalau nggak ada niatnya, bisa jadi itu hanya kebiasaan semata. Contoh, sama-sama mandi. Sama-sama mandi. Satunya mandi niat jinabah, mandi besar. Satunya mandi karena pengen dingin, kepanasan. Beda nggak hasilnya? Hah? Kalau mandi biasa kan mandi aja pengen dingin. Tapi kalau mandi kenapa tadi? Karena pengen membuang hadas. Berarti apa? Dapat pahala atau tidak? Dapat. Karena itu diantara bersuci. Yang kedua apa? Menghilangkan hadas besar kita. Tetapi kalau mandi tadi biur gitu kan, dingin seger, niatnya hanya pingin seger, walaupun dia punya hadas besar, nggak akan hilang apa? Hadasnya, juga tidak akan mendapatkan pahala. Yang membedakan antara mandi tadi, antara dua mandi tadi itu niat. Kalau niatnya memang pengen mandi besar, maka dapat pahala. Yang niatnya hanya pengen mandi dingin saja, dapat dinginnya. Maka ini fungsi ini niat. Tafriqu bainal 'adah wal ibadah. Pembeda antara kebiasaan dan apa? Ibadah. Karena kalau nggak ada niat, maka nggak akan menjadi pembeda. Semuanya sama-sama nggak akan mendapatkan pahala. Maka dengan niat itu berbeda. Makan sama. Makan itu kalau hanya makan saja pengen kenyang dia. Tapi kalau diniatkan dengan apa? Ibadah. Menggunakan bismillah. Makan tadi diniatkan agar kita ingin kuat beribadah. Misalkan begitu. Akan mendapatkan nilai berbeda. Tidur pun sama. Sama-sama tidur dari isya sampai pagi. Tetapi kalau yang tidurnya niatnya pengen nanti malam biar bangun seger, misalkan begitu, maka niatnya tadi dapat pahala. Dan yang membedakan tidur yang sama sampai dari isya sampai mana? Subuh tadi, itu yang membedakan hanyalah niat. Maka ini penting atau fungsi niat kita. Membedakan antara apa? Kebiasaan dan ibadah. Perkara yang biasa kalau kita niatkan karena Allah, nanti juga bisa akan mendapatkan ibadah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi yang pertama ya fungsi niat adalah membedakan antara kebiasaan dan apa? Ibadah. Yang selanjutnya, niat adalah pembeda dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Jadi niat itu menjadi pembeda dari ibadah satu ke ibadah yang lainnya. Kalau nggak ada niat, maka semuanya sama. Contoh, kalau misalkan nggak ada niat, kita misalkan sholat Allahu Akbar, nggak ada niat, semuanya Allahu Akbar, nggak ada niat sholat duhur, nggak ada niat sholat maghrib, nggak ada niat sholat isya, nggak ada niat sholat wajib, nggak ada niat sholat sunnah, maka sholatnya tidak ada nilainya. Kenapa? Nggak ada niatnya. Tetapi kalau kita mengatakan, misalkan kita sholat maghrib, kita niat di hati kita ingin sholat maghrib, maka niat ini yang menjadi pembeda antara maghrib dengan asar tadi, antara maghrib dengan nanti isya. Kalau nggak ada niat, nggak ada menjadi pembeda. Maka niat tafriq baina al-ibadah wal ibadah al-ukhra. Pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Pembeda antara jenis ibadah satu dengan jenis ibadah yang lainnya. Karena semua ibadah harus ada niatnya, ada ta'yinnya, tentuannya. Misalnya kita melakukan sholat, maka kita harus tahu sholat yang kita lakukan itu niatnya sholat apa dulu.
Mau sholat sunnah atau mau sholat wajib, mau sholat duhur atau mau sholat asar, itu harus ada tentuannya. Puasa pun sama. Ketika kita niat puasa, itu harus tahu niat puasa apa ini. Mau puasa Arafah, mau puasa wajib Ramadan, mau puasa bayar kafarah, mau puasa nadar, itu ada tentuannya. Enggak asal puasa. Harus ada niat dalam hati kita pengen puasa apa. Dan itulah yang membedakan antara puasa satu dengan puasa yang lainnya, antara sholat satu dengan sholat yang lainnya, yaitu niat. Kalau nggak ada niat, nggak bakal bisa beda. Nggak tahu mau puasa apa, nggak tahu mau sholat apa. Maka fungsi niat adalah tafriqu bainal ibadah wal ibadah al-ukhra. Pembeda antara ibadah satu atau jenis ibadah ke jenis ibadah yang lainnya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dari niat selanjutnya ialah menjadikan amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya apa? Pentingnya niat dalam diri kita apa? Agar amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima dan tidak ditolak. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita katakan di awal tadi, bahwa yang namanya niat itu adalah mizan wa madaru kulli amal. Adalah barometer dari semua amalan kita. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan suatu ibadah, suatu amalan tanpa ada niat di hati kita, maka ibadah kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala sholat kita atau ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah kita tidak dilandasi, tidak didasari dengan yang namanya niat. Maka penting sekali niat itu adalah apa? Menjadikan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, kalau misalkan kita sholat, Allahu Akbar, nggak ada niat di hati kita, hanya mengatakan Allahu Akbar, nggak tahu niatnya itu. Kalau ditanya tadi sholat apa, nggak tahu, yang penting saya Allahu Akbar. Kenapa? Karena nggak ada niat. Maka sholatnya ini yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sholatnya tidak dilandasi dengan niat. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti sholatnya akan ditolak. Karena sholatnya nggak ada niatnya. Semua ibadah itu, apapun itu, kalau memang nggak ada niatnya karena Allah, nggak ada niatnya tadi, hanya mengatakan yang penting amal aja, tapi nggak ada niatnya, ditanya nggak tahu untuk apa, maka ini semua ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi niat apa? Menjadikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Baik, yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Jadi yang keempat apa? Menjadikan amalan kita diterima Allah dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah isya dulu, coba adzan dulu, nanti kita lanjut ya. Yuk silakan yang adzan, boleh. Barakallahu fikum. Setelah itu nanti kita lanjut lagi. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salatul qa'imati Muhammadan sallallahu Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'du. Poin yang selanjutnya, penting dari fungsi dari niat atau pentingnya niat. Yang selanjutnya ialah karena niat bisa menjadikan ibadah yang besar menjadi kecil pahalanya. Niat bisa menjadikan pahala yang besar menjadi kecil pahalanya, dan menjadikan yang kecil menjadi besar pahalanya. Jadi yang namanya niat itu bisa menjadikan ibadah yang besar bisa menjadi kecil. Tetapi niat juga bisa menjadikan yang kecil ibadah tadi menjadi besar pahalanya. Itu fungsi niat. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah indahnya perkataan Ibnu Mubarak ketika beliau mengatakan rubba amalin shahirin tu'azzimuhu niyyah. Berapa banyak di antara amal yang kecil, akan tetapi itu shahiru tukabbiruhun tu'azzimuhun niyyah. Akan tetapi amalan yang kecil tadi dibesarkan pahalanya karena niat dari pelakunya. Amalannya kecil, tetapi gara-gara niatnya yang benar, yang bagus, lillahi ta'ala, maka bisa menjadi pahalanya besar. Wa kam min amalin azimin, dan berapa banyak amalan itu besar sekali, tahkiruhu an-niyyah, tetapi dihinakan dia atau dikecilkan dia karena apa? Karena niat. Maka yang kecil itu bisa menjadi besar, yang besar bisa menjadi kecil. Ibadah yang agung bisa kecil pahalanya, ibadah yang kecil bisa besar
pahalanya. Itu semua dikarenakan niat. Jadi fungsi niat yang selanjutnya apa? Membesarkan ibadah yang kecil dan mengecilkan ibadah yang besar. Jadi rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil Allah besarkan dengan niatnya. Dan berapa banyak amalan yang besar Allah kecilkan dikarenakan niatnya. Dan perkataan ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan berkecil hati dengan amalan kecil yang kita miliki. Jangan berkecil hati. Kenapa? Kita tidak tahu manakah amalan yang akan menghantarkan kita semua ke ridhonya Allah atau ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang kecil itu bisa menjadi besar. Maka jangan berkecil hati. Kelihatannya kecil yang kita lakukan, tapi kalau memang niatnya benar, shadiqan lillah, jujur karena Allah, akan bisa menjadi perkara besar. Maka la tahkiranna shaghira. Janganlah kalian semua meremehkan perkara-perkara yang kecil. Jangan diremehkan. Kenapa? Fa innal jibala minal hasa. Karena yang namanya gunung yang gede, gunung yang besar itu memang itu adalah apa? Tumpukan dari beberapa batu. Tumbuk 1, tumbuk 2, tumbuk 3, tumbuk 4, jadilah gunung. La tahkiranna shaghira. Janganlah kecilkan, menganggap perkara itu kecil. Kenapa? Karena gunung yang besar itu memang kan dari perkara yang kecil. Kalau 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, nggak ada 1000, jadi 1 triliun nggak? Duit 1 triliun, tapi nggak ada 1000, jadi 1 triliun atau tidak? Tidak. Maka walaupun 1000 itu menjadi penting. Kenapa? Bisa menjadikan apa? Jadi 1 triliun atau 1 miliar. Maka jangan remehkan perkara-perkara yang kecil. La tahkiranna shaghira fa innal jibala minal hasa. Maka janganlah kita meremehkan perkara-perkara kecil yang kita lakukan. Jangan kita ini berkecil hati. Bisa jadi yang kecil ini dengan niat kita yang benar, niat kita yang shadiqan lillah, ikhlasan lillah, bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini poin penting bagi kita semua. Di antara fungsi niat apa? Membesarkan pahala apa? Ibadah yang kecil dan mengkecilkan pahala dari ibadah yang besar. Itu semua karena niat dari pelakunya. Maka ini penting niat bagi kita semua. Kalau kita ingin melakukan amalan apapun, ingin melangkah kemanapun, wajib yang kita awali adalah niat. Apa sih motivasi kita? Apa sih niat kita? Apakah keinginan kita? Itu menjadi poin penting bagi kita sebelum kita melakukan semua perbuatan kita. Jadi kalau mau melakukan, niatnya apa dulu? Motivasinya apa? Kalau motivasinya salah, niatnya salah, Allah nanti yang tahu. Maka ini penting bagi kita semua. Niat adalah perkara yang penting bagi kita. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara perkara yang selanjutnya, kenapa niat itu penting? Kenapa? Karena niat itu bisa merubah yang namanya ibadah bisa menjadi maksiat. Jadi niat yang salah itu akan bisa merubah yang namanya ibadah bisa menjadi maksiat. Maka penting sekali bagi kita semua harus berhati-hati dalam perkara niat. Salah niat, ibadah yang kita lakukan bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini fungsi dari niat. Jangan sampai kita salah niat, yang tadinya kita ingin beribadah, ingin mencari pahala, malah mendapatkan dosa. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam hadis yang sangat panjang yang telah kita tahu. Hadis yang sangat panjang, yang mana hadis ini menjelaskan kepada kita semua, di antara orang yang pertama kali yang akan dinyalakan baginya api neraka atau dimasukkan neraka yang pertama kali, siapa? Mereka 3 orang, 3 golongan, 3 kelompok, yang mana ketiga-tiganya melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa. 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka, dihidupkan api neraka karena 3 orang tadi. Padahal ketiga-tiganya melakukan ibadah yang luar biasa. Dan sebuah hadis dikatakan, Innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yanzilu ilal ibadi liyaqdi bainahum wa kullu ummatin jatiyah. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun jamal qur'ana wa rajulun yaqtatil fi sabilillah wa rajulun katsirul mal. Jadi nanti pada hari kiamat itu Allah akan mengadili di antara hamba-hambanya. Maka dipanggil di antara hamba-hambanya itu ada orang yang memiliki Al-Quran, ada orang yang memiliki harta yang sangat banyak, dan ada orang yang mana berjihad di jalan Allah dan mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki Al-Quran, orang yang punya harta, memberikan harta tadi siang malam untuk bersedekah. Dan yang ketiga apa? Orang yang jihad di jalan Allah, mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga-tiga amalan ini itu amalan yang luar biasa. Mati di jalan Allah, sedekah setiap hari, bahkan bukan hari ya. Ana al-lail wa ana an-nahar. Siang malamnya sering bersedekah. Dan yang ketiga ahlul Quran. Orang yang memang ahli Quran. Padahal kita tahu Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada siapa? Pembacanya. Tetapi gara-gara niat yang salah, apa yang terjadi? Dikarenakan niat yang salah, maka apa yang terjadi? Setelah ya Abu Hurairah, maka Rasul mengatakan, setelah orang tadi diseret semua ke neraka, maka Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika tsalatsa, mereka lah orang yang 3 atau 3 golongan, awwalu khalqillahi tus'aru bihi min naru yaumal qiyamah. Mereka lah orang-orang dari makhluknya Allah yang pertama kali yang mana dihidupkan api neraka. Padahal kita tahu ibadah-ibadah mereka semua itu luar biasa. Jihad di jalan Allah, ahlul Quran, terus apa lagi? Sedekah di malam dan sore, siang hari. Lah kalau kita, apakah kita pernah berjihad? Saya tanya sekarang, pernah atau belum? Belum. Sudah pernah mati di jalan Allah? Belum juga. Sudah pernah bersedekah tiap hari, siang malamnya sedekah terus? Pernah? Belum juga. Ya tidak? Selanjutnya, kita ahlul Quran. Bukan juga. Maka penting sih, orang-orang yang memiliki keluar biasaan ini, amalan-amalan luar biasa, tetapi niatnya yang salah, apa? Bisa menjadikan menarik mereka semua ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah besar yang dia lakukan bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua dikarenakan gara-gara niat yang salah. Niat yang salah menjadikan apa tadi? Ibadah bisa menjadi maksiat. Pahala malah menjadi dosa. Maka penting sekali apa? Memperbaiki niat. Fungsi niat kita. Kita harus tahu bahwa niat itu penting bagi setiap amalan kita semua. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terakhir di antara pentingnya niat apa? Perkara yang terakhir ialah bahwa niat akan merubah sesuatu yang enggak boleh menjadi boleh. Terkadang
niat yang dilakukan seorang hamba itu akan bisa menjadikan sesuatu yang nggak boleh menjadi boleh. Pasti belum paham ini. Siapa yang paham? Kasih contohnya apa contohnya itu? Hah? Siapa yang tahu? Sesuatu itu aslinya nggak boleh, tapi gara-gara niatnya maka bisa menjadi boleh. Sekarang saya ngomong, saya tanya dulu, boleh nggak seseorang ketika dia sujud membaca Al-Quran? Boleh atau tidak? Ketika sujud membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Boleh atau tidak? Tidak boleh seorang ketika sujud baca Al-Quran, haram. Tetapi kalau misalkan saya ketika sujud membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, membaca begitu, apakah tidak boleh? Boleh atau tidak? Yang saya baca tadi Al-Quran, boleh nggak saya membaca ketika sujud? Boleh. Kenapa boleh? Niatnya. Kenapa saya belum membaca Rabbana atina, membaca doa-doa tadi? Karena saya niat ketika membaca bukan membaca Al-Quran, tetapi niat saya membaca doa. Maka niat tadi bisa menjadikan perkara yang apa? Yang tadinya nggak boleh bisa menjadi boleh. Itu karena niat. Maka saya akan hanya beberapa, nggak semerta-merta bisa dipraktekkan. Hanya beberapa perkara yang nggak boleh bisa menjadi boleh. Kenapa? Dikarenakan niat. Ini fungsi niat. Jadi menjadikan perkara yang nggak boleh menjadi boleh karena niat kita. Satu lagi yang terakhir, di antara fungsi niat ialah apa? Mendapatkan pahala walaupun nggak melakukan pekerjaan tersebut. Mendapatkan pahalanya walaupun nggak melakukan apa? Ibadah tersebut. Itu fungsi niat. Maka niat itu lebih utama daripada amalan. Niat lebih utama daripada amalan. Kenapa? Manusia itu akan diberikan pahala dari niatnya, tetapi apa? Tidak akan diberikan pahala dari amalannya yang tanpa ada niat. Kalau orang hanya niat saja sudah dapat pahala, tetapi kalau hanya amal saja dapat pahala atau tidak? Hah? Orang amal saja misalkan begitu, nggak ada niatnya, dapat pahala atau tidak? Tidak. Tetapi kalau orang niat saja nggak beramal, dapat atau tidak? Dapat. Ini bedanya niat. Mendapatkan pahala walaupun belum beramal, walaupun nggak jadi beramal. Ini pentingnya niat. Bisa memperoleh pahala tapi nggak melakukan amalan tersebut. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya, Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah itu menulis kebaikan-kebaikan dan menulis keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian menjelaskan perkara tersebut. Allah menjelaskan perkara baik dan perkara buruk. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanah kamilah. Bagi siapa yang ingin melakukan kebaikan tetapi nggak jadi melakukannya, maka kataballahu, Allah akan menulisnya indahu, di sisi orang yang niat tadi, hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan sempurna diberikan kepada siapa? Orang yang sudah niat nggak beramal. Contoh nih, nanti malam insya Allah saya niat sholat. Saya niat sholat. Ketika bangun subuh, atau jangankan bangun setelah subuh misalkan, nggak dengar adzan. Maka ketika misalkan orang bangun kok tahu sudah padang, sudah jelas gitu, dengan niatnya tadi, maka dia dapat pahala. Walaupun subuhnya kesiangan. Tetapi dengan niat pengen sholat tadi, dapat pahala. Nah kalau orang misalkan nggak niat pengen sholat malam, bangunnya memang pas subuh, dapat pahala nggak dia sholat malamnya? Nggak dapat. Kenapa? Karena nggak ada niat.
Maka orang yang niat mendapatkan pahala walaupun belum mengamalkan. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau memang niat ingin melakukan amalan kebaikan tadi, kemudian melaksanakannya, kata Allah Azza wa Jalla, Allah menulisnya indahu di sisinya asyru hasanat, 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhi'fin ila at'afin katsira, sampai 700 atau lipatan-lipatan yang banyak. Jadi kalau Allah melipat ke pahala kita itu terserah Allah. Bisa jadi 10, 100, 700, terserah Allah melipatkan pahala kita. Itu semua tergantung dengan niat. Selanjutnya, wa in hamma, dan kalau niat wa in hamma bisayyi'ah, kalau memang niat melaksanakan kejelekan, falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanah kamilah. Kalau sudah niat kejelekan enggak dilakukan, maka Allah akan tulis satu kebaikan sempurna buat orang yang niat kejelekan tapi enggak melakukannya. Ini menjadi bukti bahwa sayangnya Allah kepada kita. Sudah niat jelek tapi enggak melakukan, malah dapat pahala. Ini kalau enggak rahmatnya Allah tidak ada. Kalau orang sudah niat jelekan, berarti orangnya jelekan gitu. Tapi gara-gara orang ini nggak jadi melakukan, Allah yang Maha Rahim memberikan pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'ah wahidah. Kalau memang orang tadi ingin melakukan suatu kejelekan dan melakukannya, maka hanya Allah tulis satu kesalahan. Lagi-lagi ini menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Kalau seorang hamba niat melakukan kebaikan dan dilakukan, Allah lipat gandakan, terserah Allah sebanyak-banyaknya. Ad'afin katsirah, kelipatan yang sangat banyak. Tetapi kalau seorang hamba melakukan niat kejelekan atau melakukannya, Allah hanya menulis satu kejelekan atau satu dosa. Maka ini menjadi bukti sayangnya Allah kepada kita semua. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT, ini menjadi bukti bahwa niat itu penting bagi kita semua. Di antara fungsinya apa? Memberikan pahala walaupun kita belum melakukan ibadahnya. Sebagaimana hadis yang telah kita baca tadi, pembagian dari 4 orang tadi. Orang yang diberikan harta, diberikan ilmu, kan itu tadi kan? Bagian golongan yang kedua kan iri, bukan iri ya, pingin. Kalaulah saya bisa punya harta, maka saya akan melakukan apa yang dia lakukan. Niatnya yang benar tadi, maka fa'ajruhu ma sawa, mendapatkan pahala yang sama. Padahal golongan yang kedua tadi nggak mengamalkan, nggak bersedekah, gara-gara nggak punya duit. Tetapi gara-gara memang niat yang benar dari hatinya, fa'ajruhu ma sawa, pahalanya sama. Maka ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara pentingnya niat bagi kita semua. Agar kita semua berhati-hati ketika kita ingin melaksanakan sesuatu apapun, amalan apapun, maka yang pertama sebelum melakukannya ialah niat kita dahulu. Kenapa kita mau melakukan? Apa sih motivasi kita? Apa yang kita inginkan? Itu harus ada sebelum kita melakukan suatu amalan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mana ketika beramal di dunia yang fana ini, amalan kita semua diterima Allah dan dibalas dengan surga dan ridhonya Allah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.